Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the inside for your daily life to the recommendation for your style, and this is Daily Lifestyle. Hai viewers, welcome to Daily Lifestyle bersama aku Natasha Liotania. Dan aku Septa Andrian. Viewers, apa kabarnya? Caca, apa kabarnya hari ini? Aku senang sekali Septa hari ini. Kau Septa apa kabar? Senang dong. Tiap hari ketemu Caca nggak pernah nggak senang. Aduh, selalu deh digombalin sama Septa. Raja Gombal, maklum ya. Senang sekali ya viewers, kita berdua kembali bisa menemani viewers nih. Tentunya untuk share semua informasi menarik dari dunia lifestyle dan juga fashion. Tentunya Septa. Nah, berbicara hijab dan scarf, tentu saja kini semakin memiliki model serta motif yang unik ya. Kalau dulu kan cuman gitu-gitu aja ya. Nah, kini semakin berkembang dengan pesat. Para desainer pun juga berlomba-lomba untuk mengeluarkan hijab atau scarf yang cukup elegan dan kekinian. Setuju banget sama Caca. Ya, seiring berkembangnya tren fashion hijab, para hijabers kini semakin memiliki banyak pilihan untuk menggunakan hijab. Well viewers, ini dia informasinya untuk kamu. Viewers, tampil cantik dengan balutan scarf kekinian tentu saja menjadi pilihan bagi hijabers saat ini. Seiring berkembangnya fashion bagi hijabers tentunya, scarf juga menjadi salah satu yang banyak diburu. Assalamualaikum viewers, saya Ira dari Mayra. Viewers, kembali lagi dengan koleksi Mayra dengan tipe yang berbeda, dan kali ini kita lebih mengangkat koleksi Mayra yang syar'inya. Jadi yang mau yang praktis-praktis tanpa memikirkan harus pakai kerudung apa, nanti baju yang matching apa, dan ini udah kita kasih one setnya. Nah ini dia, kita kalau untuk di syar'i kita lebih menekankan lebih simple tapi tetap elegan. Nah dengan sentuhan kecil-kecilnya aja tanpa kelihatan heboh saat berpenampilan, yang pastinya kita tetap pede saat menggunakan koleksi syar'i dari Mayra. Nah ini dia untuk sentuhan kecil-kecilnya aja yang tadi saya bilang. Ini kita untuk kerudungnya kita menggunakan aksennya seperti laser cut di bagian pinggir-pinggirnya ini. Karena si kimarnya sendiri tetap harus ada sentuhan spesialnya. Nah ini untuk padnya sendiri kita juga dengan ada platnya Mayra dan dengan pearl-nya lagi ya, dengan mutiara-mutiara kecilnya. Jadi tetap di bagian padnya tetap ada stylishnya walaupun kita udah menggunakan syar'i. Nah untuk si dressnya sendiri, kita ke dressnya. Nah ini untuk di bagian lengannya tetap dengan gayanya ya, dengan ada tali list dan ada talinya di sini, bisa nanti diikat atau dilepas aja juga nggak ada masalah. Terus, nah ini dia sentuhan kecil lagi, sentuhannya jadi kecil, awalnya kecil-kecil jadi besar ya. Ini dia kita dengan bordirnya sendiri kita tempel lagi, jadi ini 3D jadinya atau 4D juga orang bilang sekarang ya. Kita untuk bordirnya sendiri kita menggunakan bahan organza, lalu dibordir. Setelah nanti baju selesai dijahit, baru lagi kita bordir kembali untuk bordirnya ini. Jadi ditempel ke baju dengan teknik bordir lagi. Nah ini dengan pleats. Jadi di bagian aksennya berikut, aksesorisnya berikut, kita ada menggunakan bahan pleats juga. Jadi ya simple-simple tapi tetap elegan ya. Jadi bisa digunakan juga di acara-acara spesial berikutnya. Dan ini banyak banget untuk pilihan warnanya, ada 4. Tapi kebetulan pilihan warnanya ini kita menggunakan warna-warna pastel aja. Karena biasanya yang udah bersyar'i mereka tidak mau kelihatan terlalu light, warna-warna light mereka nggak terlalu suka. Oke, nah ini untuk syar'inya. Dan di Mayra tuh banyak juga aksesoris lainnya. Seperti ada kimar, ada kaos kaki, ada brooch juga. Mau tahu seperti apa scarfnya atau kimarnya, dan kali ini kita juga ngasihnya cuma scarfnya aja ya, nanti untuk kimarnya mungkin di sesi berikutnya. Oke, yuk kita lihat.
Nah, kita ke koleksi scarf-nya Maira. Kita nama artikelnya Senlin, yang terinspirasi dari hutan yang ada di Banyuwangi. Nama hutannya Dejawatan. Yang penyuka film Lord of the Rings, nah ini dia. Jadi hutannya itu bagus banget, boleh nanti di Google aja gitu ya. Dan ini kita gambarkan di scarf-nya kita. Nah, selain scarf, kita juga banyak koleksi aksesoris kita yang lain. Ini dia koleksi selanjutnya Maira, di aksesorisnya ada kaos kaki juga. Nah, ini di kaos kaki sendiri, kita menggunakan tetap lace tapi yang stretch bahannya. Lalu ada handmade-nya juga, jadi kita tidak jauh-jauh dari handmade. Nah, jadi tetap girly ya, jadi kalau misalnya datang ke kajian, kita tetap cantik di kajiannya, biar bersemangat saat di kajian. Nah, ini dia koleksinya, banyak banget warnanya. Jadi koleksi kaos kaki ini berbeda banget dari kaos kaki yang lain-lainnya yang ada di pasaran. Yang pastinya ini recommended banget untuk kita gunakan saat di kajian atau acara-acara resmi keluarga yang lainnya. Biar kelihatan islami gitu ya, dan mewah ya. Kita sampai dari head to toe kita harus perhatikan banget biar kita kelihatan lebih cantik. Oke. Dan idenya sendiri kita memang mikirin kalau ide itu adalah bagaimana kita terlihat tetap lebih cantik ya saat berpenampilan. Jadi jangan melihat di bagian atasnya aja, sampai bawah pun kita memang harus perhatikan banget di saat berpenampilan. Nah, kita bicara penampilan, kita tetap harus stunning juga ya. Ada koleksi Maira berikutnya adalah brosnya. Nah, kita lihat brosnya Maira. Nah, ini dia dengan brosnya Maira, dengan logo terbarunya Maira. Tetap ada pearl-nya ya, ada mutiara-mutiaranya, kelihatan mewah nanti berpenampilan. Jadi kalau saat menggunakan baju polos tanpa ada mute-mute begini, kita bisa menggunakan bros. Jadi kelihatan tetap stunning saat berbusana. Nah, ini dia koleksinya, nanti bisa dilihat-lihat nanti di websitenya Maira juga ada. Nanti menunjang penampilan sehari-hari. Oke viewers, selanjutnya saya akan kasih tutorial menggunakan scarf-nya biar tetap cantik. Oke. Penggunaan scarf di wajah kita tentunya menjadikan penampilan kita lebih percaya diri. Nah, berikut ini tips dan trik menggunakan scarf dari Ira Yusra. Tentunya spesial untuk viewers. Oke viewers, kita ke tutorial hijab scarf yang pastinya. Ini seperti segitiga biasa. Ini pasti mami semuanya senang banget kalau udah ada tutorial-tutorial gini ya. Ini boleh pakai pentul atau yang biasa dengan peniti. Nah, kalau saya biasa dengan pentul. Kalau peniti saya agak kagok makainya. Oke. Nah, ini sisi yang lebih pendek kita bisa putar ke belakang. Nah, kita taruh di depan. Bisa dengan brosnya Maira. Nah, ini look yang pertama. Simple ya, simple banget kita pakai scarf ini. Kalau udah kerudung kita nggak perlu iket-iket rambut lagi atau stylish rambut ya. Oke viewers, ini look yang pertama. Oke, kita lanjut ke look yang kedua. Kita buka dulu. Tetap dengan tipe yang sama, kita tinggal tinggal putar-putar aja. Kalau dengan pakai scarf ini paling gampang banget gitu ya. Kita tetap dengan look ini, dengan segitiga tadi kita jepit di depan. Lalu kalau yang suka dengan pakai blazer ya, kan ada suka pakai blazer ya kita ini. Nah, kalau pakai blazer kita tinggal di samping kanan atau samping kiri kita tinggal bikin pita aja. Oke. Nah, seperti wanita profesional yang untuk ke kantor ini bisa banget looknya. Karena kalau pakai blazer kan kita
nggak mau ribet ya saat menggunakan kerudung. Nah ini dia untuk look yang berikut, tetap dengan dipercantik dengan bros Mayra lagi juga bisa, atau dengan model pitanya aja yang ditonjolkan juga bisa. Nah ini look yang berikutnya, yang kedua ini looknya ya. Silakan nanti dipraktekkan sesuai selera, sukanya yang simple atau yang apa. Oke viewers. Wah, viewers, semakin kesini semakin memiliki motif yang beragam ya. Scarf atau hijab seperti desain dari Ira Yusra tadi. Mungkin informasi ini bisa menjadi inspirasi kamu ya. Nah, selanjutnya nih, aku juga masih punya satu informasi menarik. Kali ini datang dari kain jumputan Palembang, Jejak Aisyah. Seperti apa keindahan kain wasra Palembang yang juga dikenal dengan kain pelangi ini ya? Yuk langsung aja kita simak, ini dia. Viewers, selain dikenal dengan kuliner empek-empeknya, Palembang juga dikenal dengan salah satu wastra pelanginya atau jumputan. Ya, keberadaan kain wastra jumputan ini memang telah dilestarikan sejak turun-temurun masyarakat Palembang. Salah satu founder dari Jejak Aisyah. Jejak Aisyah adalah gerakan untuk mensupport pengrajin Indonesia, khususnya jumputan Palembang. Kenapa jumputan Palembang? Karena Jejak Aisyah ini lahir di Palembang. Ketika saya melihat pengrajin jumputan lagi menjumput dan waktu itu pandemi, jadi akhirnya saya tergerak untuk membantu mereka dan mendistribusikan kain-kain jumputan ke teman-teman saya di luar kota Palembang. Dan alhamdulillah responnya mereka excited banget ngelihat kain ini, dan kain ini memang handmade dan proses pembuatannya itu sehelai kain itu minimal 7 hari pembuatannya. Dan ini seperti ini kainnya, jadi dijumput pakai tangan satu per satu. Sebenarnya jumputan ini bisa di segala suasana, cuman kalau di Palembang sendiri memang kalau misalnya ada perayaan atau sebuah event gitu yang Palembangan, itu pasti kalau nggak memakai songket Palembang pasti jumputan Palembang. Nah jumputan Palembang ini lebih casual ya, kalau mungkin songket lebih ke acara-acara adat, tapi kalau jumputan ini bisa ke segala suasana. Selain memiliki proses pembuatan yang terbilang rumit, jumputan Palembang ini memiliki keunikan yang begitu indah. Seperti motif titik 7, di mana motif ini menjadi motif tertinggi yang memerlukan skill pembuatan yang cukup tinggi. Oke, keunikan dari kain jumputan ini adalah motifnya yang sangat menarik ya. Motifnya itu ada motif titik 7, kemudian motifnya ada motif tabur, dan yang unik lagi adalah proses pembuatannya. Proses pembuatannya itu memakai tali rafiah. Jadi satu persatu dijumput dengan memakai tali rafiah. Itu yang membuat jumputan ini unik. Oke, jumputan ini yang paling terkenal adalah motif titik 7. Jadi motif titik 7 itu seperti ini ya, seperti yang saya pakai, baju yang saya pakai ini motif titik 7. Dan ini memang paling khas dari jumputan Palembang. Kalau Palembang warna yang mendominasi adalah warna merah, warna yang cerah-cerah ya kalau Palembang ini sendiri. Keberadaan wastra jumputan ini harus terus dilestarikan keberadaannya melalui tangan-tangan dingin perajin tanah air dan support dari masyarakat Indonesia. Keberadaan wastra Indonesia ini tentunya akan semakin lestari di bumi pertiwi. Harapan ke depan untuk Jejak Aisyah sendiri adalah saya bisa lebih mensupport pengrajin dari berbagai daerah di Indonesia, nggak hanya kota Palembang, tapi banyak daerah yang lainnya.